bahas tentang kepemimpinan. Jadi sebenarnya menurut kalian apa sih artinya kepemimpinan atau pemimpin itu sendiri deh? Jadi pemimpin itu kan adalah orang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk seorang pemimpin sendiri di sini tuh ada sifat yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah honest atau kejujuran. Jadi ya yang namanya pemimpin emang harus jujur kan dengan keadaannya, apa sih yang dialami oleh suatu organisasi, dan itu harus disampaikan kepada anak-anaknya. Dan jangan sampai karena dia nggak jujur malah masalah tuh jadi semakin besar. Dan yang kedua itu adalah disiplin. Kalau disiplin itu udah jelas banget sih. Gimana bisa kalau misalnya jadi seorang pemimpin tapi dia nggak bisa disiplin. Buat disiplin sendiri sih lebih ke disiplin dalam memanajemen sesuatu, kayak misalnya memanajemen diri sendiri, memanajemen emosi, memanajemen waktu. Dan sebenarnya kalau misalnya di luar dari kepemimpinan, kalian tuh harus tahu apa sih kekurangan kalian dan bagaimana cara mengatasinya. Biasanya kalau misalnya kalian masuk ke suatu organisasi, pasti kalian bakal ditanyain tuh, apa sih kekurangan kalian, apa sih kelebihan kalian, dan bagaimana sih cara kalian untuk bisa mengatasi kekurangan kalian. Karena itu lebih ke mengenal diri sendiri sih. Kalau misalnya kita udah mengenal diri sendiri, pasti kita bakal tahu langkah-langkah apa yang bakal kita tempuh kalau kita mendapatkan suatu masalah. Untuk kriteria selanjutnya ada mudah bergaul. Di sini seorang pemimpin tuh harus punya relasi yang banyak, dan bagaimana cara untuk memiliki relasi yang banyak yaitu dengan bergaul. Tapi nggak jarang juga sih kalau misalnya ada pemimpin yang introvert, karena introvert dan extrovert tuh emang watak. Misalnya kalau di kuliah sendiri nih, bakal beda banget. Mahasiswa yang biasanya ikut organisasi atau enggak tuh bakal kelihatan banget dari cara mereka bergaul. Dan di sini sebagai pemimpin tuh kalian harus bisa berteman dengan siapa aja, karena nantinya yang ada di bawah kalian tuh memiliki sifat-sifat yang berbeda dan memiliki isi kepala yang berbeda-beda. Dan itu pinter-pinternya kalian sendiri bagaimana cara menyatukan pendapatnya, karena emang perbedaan tuh nggak bisa dicegah di sini. Dan itu susah banget sih buat menyelaraskan pikiran. Pokoknya harus bener-bener dilatih sih, karena nggak bisa instan gitu aja. Dan masalah bergaul tuh agak susah emang. Biasanya orang-orang bakal bergaul sama orang yang setipe sama dia. Tapi kalau misalnya kita nggak mencoba hanya bergaul dengan tipe-tipe yang itu aja, yang hanya klop sama kita, teman kita bakal sedikit dong. Makanya sebisa mungkin tuh cobalah untuk membuka relasi sebanyak-banyaknya, bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Misalnya kalian di travel, mungkin sebelahnya kalian main HP aja, mungkin diajak kenalan tuh gak apa-apa. Tapi yang penting jangan mudah percaya sama orang, gitu aja sih kalau masalah pergaulan itu. Dan pintar-pintarnya kalian untuk memilih pergaulan. Pergaulan tuh sangat mempengaruhi kalian, terutama dalam kalian mengatur keuangan atau waktu. Kalau misalnya kalian berteman dengan orang-orang yang hedon, sedangkan uang sakunya biasa-biasa aja, nggak terlalu sebanyak mereka, kalian bakal kewalahan untuk menyetarakan hal ini. Tapi itu udah out of topic sih sama kepemimpinan. Next, ada support dari pasangan. Di sini yang dimaksud support dari pasangan tuh nggak cuma pasangan-pasangan yang berpacaran gitu ya. Kalian bisa dapat support dari manapun, bisa dari sahabat, bisa dari keluarga, ataupun dari pasangan itu sendiri. Karena memang yang namanya support tuh paling butuh sih. Cuma terkadang kalau misalnya emang kita udah penat banget, kata-kata semangat aja tuh nggak cukup. Kayak misalnya dibilang semangat ya, hey dude, semangat aja tuh nggak cukup. Kayak kita tuh butuh bantuan kalian. Misalnya buat jadi teman curhat, itu justru malah bisa lebih membangkitkan semangat daripada hanya mengucapkan kata semangat yang terkadang itu cuma buat basa-basi doang. Tapi nggak ada salahnya sih buat ngucapin kata selamat. Oke aja, pokoknya oke aja. Setelah itu ada working harder. Kerja keras tuh udah pasti banget sih. Dimana kalian sebagai pemimpin emang harusnya kalian lebih bisa mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan materi kalian demi kelancaran organisasi itu sendiri.
kalau di kata kerja keras ini sebenarnya kalian harus sinkron juga sama yang namanya ikhlas. Buat apa kalian kerja keras, kalian capek-capek tapi kebanyakan sambat, kebanyakan kayak itu semua bakal sia-sia. Kalian udah capek terus kalian dapet dosa. Mending kalau kalian misal udah capek, ya udah terima aja dengan ikhlas, senyumin aja pokoknya. Selanjutnya ada loving my career. Cintailah apa yang kalian lakukan. Dari kata-kata ikhlas tadi, kalian bisa dapetin kalau misalnya kalian sudah melakukan apa yang kalian cintai dan mencintai apa yang kalian lakukan. Sebelum melakukan sesuatu, kalian harus berpikir dulu, aku bakal suka gak sih di pekerjaan ini? Karena kalau misal kalian melakukan dengan terpaksa, itu akan sangat berat. Dan yang kalian lakukan pun mungkin akan sebatas untuk menggugurkan kewajibannya kalian doang. Jadinya nggak ada feel-nya. Lalu inti dari kepemimpinan yaitu sifat kepemimpinan itu sendiri. Sifat kepemimpinan tuh nggak datang pas kalian lahir oe-oe langsung aku jadi pemimpin, itu nggak. Sorry guys, kalian bisa jadi pemimpin kalau kalian sudah menghadapi masalah-masalah sebelumnya. Karena dengan suatu masalah kita akan bertambah levelnya ke level yang lebih atas. Jadi kalau misalnya kalian berada di masalah yang itu-itu aja, berarti kalian belum bisa dipastikan untuk naik kelas. Mungkin cara kalian untuk menyelesaikan masalah itu belum tepat. Jadinya kalian masih ada masalah itu lagi, dan diulang-ulang lagi. Dan buat aku sendiri sih, aku adalah tipe orang yang suka di-challenge, dihadapkan sama masalah-masalah. Kalau misalnya udah menghadapi masalah ini, kalau bisa ya jangan ini lagi masalahnya. Karena kalau misalnya kita sudah menghadapi masalah yang sangat rumit, kita pasti bakal menemukan problem solvingnya, menemukan bagaimana cara bisa menyelesaikannya. Dan apabila masalah itu datang lagi, mungkin di organisasi lain atau di tempat lain, kita udah tahu langkah apa sih yang bisa kita ambil untuk menghadapi masalah tersebut. Dan kalau di tingkat mahasiswa sendiri, banyak banget sih latihan-latihan kepemimpinan, kayak misalnya LKM MPD, LKM MD, LKM MTM, ada LPK, Diksar, Diklatsar. Kalau misalnya kalian ikutin prosesnya, itu bakal dapet banget dan rasa kepemimpinan kalian tuh bakal bertambah. Next ada competitive spirit. Sebagai pemimpin tuh kalian harus punya rasa semangat untuk bersaing sama yang lain. Apa sih program yang kalian tawarkan agar kalian tuh lebih unggul daripada organisasi yang lain? Dan apa sih kelebihan dari kalian? Kenapa kalian pantas dipilih untuk menjadi pemimpin daripada orang lain? Dan menurut aku, adanya semangat untuk bersaing ini, kalian bakal dapat progres karena kalian akan berpikir lagi tuh, apa sih yang akan orang lain capai, dan kalian harus mencapai yang lebih daripada orang lain itu. Selanjutnya ada well organized. Jika kalian mau melakukan sesuatu, kalian harus mengorganisasinya dengan baik. Misalnya kalian mau ada program kerja, kalian buat susunannya secara rinci, apa aja yang dibutuhkan dalam proker itu, siapa yang bertanggung jawab di setiap acaranya, dan kalian harus memikirkan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalian harus membuat plan A, B, bahkan C dan D. Dan buat selanjutnya, kalian harus bisa memberikan inovasi-inovasi. Apa sih ide-ide yang bakal kalian jual yang bisa menarik orang-orang untuk percaya sama kalian. Dan yang namanya ide itu tuh harus benar-benar matang. Karena kalau misalnya kalian punya ide dan itu hanya sebatas angan-angan, sedangkan kalian sudah mengumbarnya tanpa perencanaan yang bagus, pasti ide itu bisa diambil sama orang lain. Dan kalaupun kalian menjadi pemimpin dan kalian tidak melakukan inovasi apa-apa, gak banyak yang bisa kalian ceritain sama kepengurusan di bawahnya kalian. Dan tipe-tipe pemimpin itu kan banyak banget ya. Ada pemimpin yang maunya dianggap setara sama bawahannya, ada pemimpin yang komanditer banget, otoriter, dan itu semua tergantung dari watak si pemimpin itu sendiri. Dan untuk zaman sekarang ini, banyak pemimpin yang lebih suka dia tuh akrab sama bawah-bawahannya. Dan untuk aku sendiri, pengalamanku sebagai pemimpin di 2 tahun terakhir sih, selama 3 semester aku jadi imam rumah di rumah belajar dulu sebelum aku keluar karena aku pindah kos. Dan dulu aku ke challenge banget sih, karena aku harus mengkoordinir teman-teman
walaupun sudah ada penanggung jawabnya per programnya, tapi harus mengingatkan terus. Dan itu salah satu challenge banget, karena yang namanya dalam suatu rumah kalian bersama-sama terus kan, dan semakin lama kalian bersama seseorang akan semakin kelihatan gimana sih watak dari orang itu. Tiba-tiba lampu kameraku mati karena bateraiku mau habis. Dan karena aku udah 3 semester di rumah belajar jadi imam rumah di sana, aku ngerasa aku butuh challenge yang baru. Dan di semester keempat aku kepilih jadi ketua UKMF Tari. Dan sebenarnya ini keinginan dari aku sendiri sih, karena dulu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalanya aku, kayak kenapa sih ini kayak gini, kenapa ini nggak kayak gini, harusnya tuh ini kayak gini aja. Dan dari semua itu aku jadi lebih berpikir kritis, gimana sih untuk memajukan organisasi ini dari ilmu-ilmu yang udah aku pelajari selama ini. Dan dulu pun waktu masih semester 1 aku sering nyoba sih, misalnya ada kelompok mentoring, aku jadi ketuanya. Pokoknya kalau ada kesempatan aku bisa memimpin di kelompok itu, langsung aku ambil. Ada kesempatan apa, langsung aku ambil. Karena kita nggak bakal tahu apakah kesempatan itu tuh bakal datang lagi ke kita, bakal datang untuk kedua kalinya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan apa, ambil aja. Dan kalian bisa belajar jadi pemimpin mulai dari kelompok-kelompok yang kecil. Pemimpin tuh nggak instan pokoknya. Untuk menjadi pemimpin di suatu organisasi yang besar, kalian harus latihan dulu dari sesuatu yang kecil. Dan di sini buanglah gengsinya kalian, rasa mindernya kalian, dan jangan pernah malu untuk belajar. Walaupun kalian mikirnya, aku udah telat banget, umur segini baru mulai kayak gini. Atau mungkin Teman-teman aku udah kayak gini, kok aku masih gini-gini aja. it's okay, semuanya itu butuh proses. Dan waktu kalian itu beda sama waktunya orang lain. Kalian gak usah banding-bandingin diri kalian dengan diri orang lain. Just be yourself. Kalau misalnya kalian gak pengen jadi pemimpin, berusahalah untuk menjadi yang terbaik sebagai yang dipimpin. Karena antara pemimpin dan yang dipimpin itu pasti ada etikanya. Dan itu bakal susah banget, karena menjadi pemimpin itu sebenarnya gak terlalu sulit. Tapi kalau misalnya kalian dipimpin, itu bahkan bisa jadi lebih sulit. Karena mungkin hatinya kalian atau pikirannya kalian gak sejalan sama si pemimpinnya, dan kalian gak bisa terima. Gak usah ragu untuk belajar. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi pemimpin, kalian harus lebih semangat daripada yang kalian pimpin. Mungkin kata-kata semangat aku nggak ngebantu, tapi ya gimana kalau misalnya kalian nggak optimis sama tujuan kalian, anak-anak kalian pun bakal merasakan hal yang sama kayak kalian. Sebenarnya kalian bisa melakukan suatu hal, tapi karena kalian terlalu mencemaskan resiko-resiko ke depan yang mungkin resiko itu sebenarnya nggak akan terjadi, kalian bisa dikatakan gagal sebelum berperang. Gimana bisa kalian tahu sesuatu hal kalau kalian belum mencobanya? Jadi kalau misalnya ada hal baru apa, tapi yang positif ya, dicoba aja, oke? Semoga video dari aku bermanfaat. Dan di sini aku juga masih belajar, karena yang namanya pemimpin pun pasti ada kurangnya. Pemimpin juga manusia ya, guys. Pokoknya semangat terus. Jangan lupa subscribe Rizka. Harus ya.